Bila ingin diumpamakan, maka kecewa itu seperti sebuah pisau yang tajam menusuk hati, melukai, menyakiti, dan bisa menyisakan sebuah kepahitan yang panjang. Dan untuk pulihnya pun perlu waktu yang panjang. Namun bila kita umpamakan kekecewaan itu seperti pisau yang tajam menusuk, jangan lupa bahwa pisau bukan saja berfungsi untuk menusuk, tetapi pisau juga bisa digunakan bila untuk kebaikan adalah untuk memotong sesuatu yang memang harus dipotong, mengiris sesuatu yang memang harus diiris. Bahkan pisau juga bisa digunakan sebagai sebuah alat mengasah sesuatu agar makin menjadi tajam. Disinilah kita melihat bahwa kekecewaan mempunyai dua sisi. Seperti pisau tadi, bisa menusuk memang, menyakiti dan melukai, membuat kita mengalami keperihan hidup yang luar biasa, kepedihan hati yang sangat dalam. Tetapi bila melihat fungsi yang kedua, yaitu dia bisa mengasah, menajamkan sesuatu yang tumpul, maka disitulah sebenarnya kekecewaan di tangan Tuhan, Sang Pahlawan dan Penyembuh sejati itu. Karena bagi Tuhan, setiap apapun yang terjadi dalam hidup manusia, Tuhan bisa pakai untuk membuat seseorang itu justru menjadi dewasa, membuat seseorang itu menjadi makin berjumpa dalam dengan Tuhan, justru lewat luka yang dalam karena tertusuk kecewa itu. Begitu pula di tangan Tuhan, kecewa bisa dijadikan sebagai alat mempertajam. Apa yang perlu dipertajam dalam hidup kita lewat kekecewaan yang kita alami? Salah satunya adalah telinga kita makin dipertajam oleh tangan Tuhan melalui kecewa yang kita alami. Saya Nikolas Kurniawan menemani lagi dalam Sabda Tuhan. Hari ini ungkapan seorang nabi bernama Yesaya pasal 50 ayat 4-5. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Dua ayat dari Yesaya pasal 50 ini merupakan cuplikan dari kesaksian seorang hamba yang taat kepada Tuhan. Hamba Tuhan yang dipakai ditandai bukan sekedar melayani tetapi mematuhi apa yang dikehendaki oleh tuannya. Dan karenanya kesaksian dari hamba ini yang diungkapkan dalam Yesaya 50 memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan memberikan kepada hamba yang patuh itu lidah seorang murid, yang berarti perkataan yang penuh dengan semangat baru buat orang-orang yang letih lesu, sebagaimana yang dituliskan tadi. Dan bukan saja lidah yang diberikan seperti seorang murid yang dapat memberi semangat, tapi dia juga mempertajam pendengaran seorang hamba itu mendengar seperti seorang murid yang mau belajar dari segala sesuatu, yang tidak hanya melihat dari satu sisi saja. Bukankah orang Israel, umat Tuhan itu sudah kenyang dengan berbagai macam kekecewaan akibat pembentukan Tuhan yang keras atas mereka. Berbagai macam luka tahun demi tahun mereka alami. Dari yang namanya penindasan, belum lagi pembuangan. Dan semuanya memang menyisakan kekecewaan. Tapi lewat itu semua, sebagaimana pisau yang tajam itu bukan semata menusuk, tetapi dia bisa memotong sesuatu yang harus dipotong, membersihkan sesuatu yang kotor lewat pisau itu, atau juga menajamkan sesuatu yang tumpul. Dan lewat kesaksian hamba Tuhan ini,
Dia tuliskan bahwa lewat apa yang dialami itu, dia dipertajam pendengarannya untuk makin mendengar akan Tuhan. Karena Tuhanlah yang membuka telinganya. Dan dikatakan bahwa hamba itu tidak memberontak. Dia tidak berpaling ke belakang. Dengan kata lain, dia tidak melihat lagi apa sebab musabab dari kekecewaan yang dia alami atau luka yang dia derita. Dia tidak berpaling ke belakang tetapi melihat kepada Tuhan yang ada di atasnya, yang ada di depannya, yang menyelubungi hidupnya. Dan inilah yang merupakan efek dari seseorang yang membuka telinga, mendengarkan suara Tuhan di tengah-tengah gaduhnya kekecewaan yang memenuhi perasaan hati. Menolong seseorang untuk tajam telinganya, mengetahui dan mengerti apa maunya Tuhan lewat berbagai macam peristiwa yang dialami. Dan kesaksian hamba ini mengatakan, aku tidak memberontak. Dengan kata lain, dia patuh. Sebagaimana Tuhan membentuk, sebagaimana seorang pembuat bejana membentuk bejana dari tanah liat itu, demikianlah hamba ini berserah untuk dibentuk oleh Tuhan, justru lewat peristiwa yang memang tidak mudah, yang mungkin sangat tergoda untuk dia memberontak, tapi dia memilih untuk tidak memberontak. Dan mungkin saat kecewa dia juga bisa saja berpaling ke belakang, menyalahkan, mencari penyebab, mencari sumber dari kecewanya, lalu kemudian mencari kambing hitam, atau mungkin larut di dalam kesedihan yang luar biasa. Tapi dia mengatakan, tidak, aku tidak memberontak dan tidak berpaling ke belakang. Tapi aku membuka telingaku yang sudah dipertajam oleh Tuhan lewat kekecewaan yang kualami. Semua ini mengajarkan kepada kita hari ini lewat sabda Tuhan, bahwa ketika kecewa datang, mari kita lihat itu bukan sebagai pisau yang menusuk tajam dan melukai, sampai kita bisa mengalami kepedihan dan keperihan hati. Tapi lihat dari sisi lain, lihat dari dimensi yang kedua dari pisau itu, yaitu dia mau mengasah dan menajamkan hidup kita. Makin kita dipertajam oleh Tuhan lewat kecewa kita yang menghujam hidup kita, makin hidup kita juga akan tajam memandang kepada Tuhan. Bukan tajam mulut kita, tapi tajam telinga kita mendengar suara Tuhan, dan itu memberi kelegaan dan ketentraman. Saat kecewa datang, menghujam hidup kita, ingat bahwa Tuhan kerap menggunakannya untuk mempertajam telinga kita, mendengar akan panggilan untuk janji temu bersama Tuhan itu terjadi. Ada sebuah pepatah mengatakan bahwa disappointment is the door to a new appointment. Kekecewaan adalah satu pintu baru untuk perjanjian yang baru, sebuah janji tatap muka dan temu muka dengan Tuhan yang diperbarui lewat telinga yang makin dipertajam. Dan pepatah tadi bukan saja sekedar mengatakan disappointment is the door to appointment, tetapi disappointment is the door also to the recommitment. Merupakan sebuah pintu masuk bukan saja kepada sebuah perjanjian temu dengan Tuhan, tapi sebuah rekomitmen lagi, membuat komitmen baru lagi di hadapan Tuhan setelah kita mengalami kecewa, bahwa Tuhan ingin membentuk dan menjadikan kita lewat masa kecewa itu. Karena itu jangan larut dalam kecewa kita, tapi datanglah kepada Tuhan yang sedang mempertajam telinga kita, tajam dengar apa yang Tuhan mau katakan lewat kecewa yang kita alami, apa yang Tuhan ingin katakan lewat berbagai macam peristiwa yang mengecewakan hati kita, apa yang Tuhan ingin katakan dan ajarkan buat kita lewat peristiwa-peristiwa yang menusuk tajam hati kita. Dan taruhlah pisau kecewa itu ke tangan Tuhan, supaya dipakai bukan untuk menusuk hati sampai kita terluka, tetapi untuk memotong hal-hal yang tidak baik dalam hidup kita, dibuang justru lewat kecewa yang kita alami, sekaligus untuk menajamkan hidup kita, agar menjadi anak panah atau menjadi pisau tajam yang di tangan Tuhan dapat digunakan untuk kebaikan dan untuk tentu saja kemuliaan bagi nama Tuhan. Datanglah kepada Tuhan dalam setiap rasa kecewa yang dialami. Tuhan akan selalu berserta dengan kita. Amin.